Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 2102055010006 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronik S1 Fakultas Teknik Kampus Universitas Negeri Makassar tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkaian yang telah saya buat menggunakan aplikasi MATLAB, yang mana dengan menggunakan berbagai komponen yang menggunakan aplikasi Simulink, yang mana terdiri dari konstan, kemudian ada scope, kemudian saya menggunakan PID, terhubung ke PID, kemudian terhubung ke transfer FCN, dan ujungnya terhubung ke scope, yang mana dari ketiga komponen ini adalah penghubung saklarnya, sehingga kutub positif dan negatifnya sehingga terhubung sampai di sini. Kemudian kita akan coba ya, kita akan lihat, kita akan run rangkaiannya. Nah, ini hasil dari, terlihat dia dari grafiknya, dari grafik rangkaian yang telah saya buat. Dari 0,4 ini paling rendah, kemudian dia masuk ke grafik 1 dan mencapai ini grafiknya nilai stabil lurus. Kemudian yang rangkaian kedua saya, yaitu konstan, terdiri dari komponen konstan, PID, terus transfer FCN dan scope. Saya sama-sama dari kutub positif dan negatif ini terhubung kabel, tersambung ke sambungan dari transfer FCN ini. Kita akan coba. Nah, sama ya, hasilnya sama seperti ini, yang mana dari 0,4 mulai naik, dia menanjak grafiknya, sehingga ketika di angka 1 dia mencapai nilai stabil. Ketika mencapai angka 1 grafiknya stabil dan lurus. Di sini saya PID, saya menggunakan angka 1, proporsional 1, integral 1, determinatif 0. Kemudian transfer FCN nya saya menggunakan 1 juga, 1 sama. Kemudian istilah proporsional integram determinatif merujuk pada komponen-komponen utama dari sebuah pengontrol PID, yang merupakan metode kontrol umpan balik yang digunakan dalam sistem kontrol otomatis. Berikut penjelasan singkat dari masing-masing komponen. Yang pertama, kalau penjelasan dari proporsional, komponen ini menghasilkan keluaran yang proporsional terhadap kesalahan saat ini. Kesalahan dihitung sebagai perbedaan antara nilai yang diinginkan set point dan nilai sebenarnya proses variabel. Jika kesalahan besar, maka tindakan korektif yang diambil juga besar. Komponen proporsional bertanggung jawab untuk respon cepat terhadap perubahan kesalahan. Kemudian determinatif, komponen ini merespon laju perubahan kesalahan, artinya ia memperhitungkan kecepatan perubahan kesalahan dan memberikan efek dampingan atau penghalang terhadap respon sistem. Ini sangat berguna untuk mencegah sistem dari overshoot melampaui set point dan membantu stabilisasi sistem lebih cepat. Gabungan dari ketiga komponen ini yaitu memungkinkan pengontrol PID untuk mengatur proses dengan cara yang lebih halus dan stabil dibandingkan dengan menggunakan salah satu komponen saja. Setiap komponen diatur melalui pengaturan koefisien atau gain masing-masing. KP untuk proporsional, KI untuk integral, dan KD untuk determinatif, yang disesuaikan untuk mendapatkan performa kontrol yang optimal pada aplikasi tertentu. Dalam aplikasi kontrol, dalam sistem kontrol, istilah respon transient dan steady state digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana output dari suatu sistem bereaksi terhadap perubahan input atau kondisi awal, terutama dalam kaitannya dengan waktu. Kedua istilah ini membantu dalam menganalisis efektivitas dan perilaku sistem kontrol. Berikut penjelasan lebih rinci tentang masing-masing.
Respon transient merupakan bagian dari respon sistem yang berhubungan dengan adaptasi dari kondisi awal menuju kondisi stabil atau tetap. Respon transient menunjukkan bagaimana output sistem bereaksi terhadap perubahan dalam input atau gangguan sebelum mencapai keadaan stabil. Ciri-ciri utama dari respon transient termasuk waktu naik rest time, waktu menetap setting time, dan overshoot. Ini adalah periode di mana sistem masih dalam proses mencapai keseimbangan baru. Steady state. Setelah periode transient, sistem akan mencapai keadaan di mana output tidak lagi berubah secara signifikan dan tetap konstan sepanjang waktu, atau berfluktuasi dalam batas yang sangat kecil di sekitar nilai tertentu. Ini disebut sebagai respon steady state atau keadaan stabil. Dalam konteks ini penting untuk memastikan bahwa error steady state, perbedaan antara output dan nilai set point, minimal atau idealnya 0. Keadaan ini menggambarkan kinerja jangka panjang sistem setelah semua efek transient telah mereda. Jadi ini itu merupakan penjelasan dari sistem kerja, prinsip kerja dari ketiga komponen ini, constant, musuh, PID, dan transfer efisien yang terhubung ke scope. Sekian dari penjelasan saya. Banyak kurangnya, banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.